Halo, balik lagi sama gue Rafa, nama channel Anime. Dan ya, balik lagi sama gue di konten ngobrolin anime gitu ya. Atau ya first impression gue ya. Jadi konten ngobrol anime itu pokoknya kita ngobrolin anime aja gitu ya. Yang gue tahu ya kan, yang gue tahu. Dan apa pendapat gue, dan lebih ke impression gue gitu ya. Jadi dibilang review sih, tapi nggak full gitu ya, karena ini nggak full, belum full episode kayak biasanya first impression gini ya kan. Dan ini udah sekitar 10 episode ya kan, yang bahkan gue bahas gitu ya, yang akan ya gue komentarin, ya gue bahas first impression gue ketika nonton anime isekai, yaitu Benria Saito-san Isekai ni Iku ya kan. Di handyman ya, tukang ledeng ke isekai gitu ya, tukang ledeng ke isekai ya kan. Dan sini genrenya action, komedi, fantasi, isekai gitu ya, dengan konsep isekai gitu ya, yang dipanggil seperti biasa dipanggil, cuman ini dipanggilnya bukan sama kerajaan atau apa gitu, cuman ini dia dipanggil sama penyihir level tinggi gitu, emang penyihir tier tinggi gitu ya, apa yang dipanggil, yang manggilnya ini si Saito ini gitu ya. Ini animenya yang garap C2C gitu ya. Gue juga baru beberapa sini ya, gue namanya yang garapan dia gitu ya. Ini gue baru 3 ya yang gue tahu ini. Ini baru tahun kemarin ya. Ini salah satu anime favorit gue juga ya kan, Reincarnation as a Sword gitu ya. Terus ini juga bagus ya, Suki ga Michibiku ya ini. Terus Majono Tabi-Tabi ya kan. Gue baru 3 yang gua tahu ya, garapannya studio C2C ini, dan bagus banget gitu ya dua-duanya. Ini dari ketiga ini gua kasih nilai 8 semua gitu ya. Dan ini juga anime ini gitu ya, yang Saito-san ini ya baru 10 episode keluar ya, masih ongoing. Gue bisa ngasih rating 8-an gitu ya, karena gue suka gitu ya dengan ini kan. Biasanya orang dipanggil ke dunia lain tuh apa nama tuh, ngeberantas ini, gemerantas ini, terus kayak manggilnya jahat segala macem bla 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 gitu ya. Ini emang dia dipanggil cuman karena ini juga ngundang spoiler juga ya, cuman dipanggil karena itu yang namanya dia pengen si penyihirnya ini gitu ya, itu kembali masa lalu gitulah. Dia mau memperbaiki apa kesalahan dia di masa lalu itu, si penyihirnya ini gitu ya. Tapi dia salah rapalan gitu ya, salah mantranya gagal, alhasil dia malah ngebuka gerbang antara bumi sama isekai itu ya. Dan akhirnya kepanggil lah si Saito ini gitu ya. Yang itu awal gue suka gitu, itu baru ke reveal episode pertengahan gitu ya, di pas arc itu episode yang nyeritain itu yang namanya penyihirnya, si kakek pikun gitu, si kakek pikun ya, cerita si kakek pikun ini gitu ya. Apa namanya tuh nyeritain masalah sama ceritanya dia gitu ya. Itu baru apa namanya tuh, baru ke reveal gitu ya, kenapa si Saito ini kenapa sih Saito ini bisa di situ gitu ya, bisa, maksudnya bisa diisekai, gimana caranya gitu ya, siapa yang manggil dia, terus apa namanya tuh ya, siapa yang manggil dia, kenapa bisa ketemu apa sih partian itu gitu ya, kenapa bisa ketemu si Van terus Raelza ya kan, sama Morlock gitu ya. Dan Morlock sokap gitu ya, kenapa dia kata yang dibilang sama partian si Saito ya, si Van nama Reza itu, si Morlock ini levelnya tinggi itu gimana gitu ya. Dan ya masih background itu pas dari si Morlock. Dan akhirnya ketika diceritain ternyata ketahuan gitu yang manggil siapa dan alasannya apa, dan ya gimana gitu cuy ya. Dan ya nih awalnya Martian ini kebentuk karena emang ceritanya si Morlock ya, menurut gua
dalam banget gitu ya. Yang awal-awalnya ini kan awal-awalnya Morlock gitu ya, nyeritain episode, seinget gue ya, seinget gue Morlock itu pertama itu yang menurut gue dapet gitu, yang apa namanya tuh, mulai episode yang ngegali itu, ngegali ceritanya ya, ngegali cerita dari background ceritanya tuh, menurut gue yang dapat itu si Morlock gitu ya. Ya terlepas dari itu yang namanya karakter si ninja itu ya, masalah percintaan si ninja itu. Jadi masa percintaan si ninja itu juga dapat ya kan. Jadi kurang lebih animenya itu episodenya tuh nih kayak anime model short gitu ya, digabungin jadi satu dan jadilah anime si Bengria Saito-san ini ya, atau Handyman Saito in Another World gitu ya. Jadi ini basicnya kalau kalian nonton itu sama kayak format apa namanya tuh, anime short. Dan anime short tuh anime kayak gimana sih, yang episodenya itu yang pendek-pendek gitu ya. Ini contohnya sekarang itu yang keluar itu si Inukai San. Nah itu dia itu modelnya short gitu ya, apa namanya, episodenya tuh setiap satu episode tuh sebentar gitu ya, kayak 6 menit. Kalau yang si Inukai San itu dia itu 12 menit singkat gua nih, gua nyari mana ya, kelewat kah apa di bawah. Nah ya kan gue bilang, nah ini formatnya TV short ya, kayak misalnya TV kayak model-model short gitu ya, TV short gitu. TV short itu 12 menit ya kan, seperti ya setiap episodenya tuh ada ceritanya beda-beda, dan ini diterapin di Saito-san ini gitu ya, Handyman Saito-san. Episode 1 ceritanya apa gitu, tentang nyeritain apa, bisa di terus berikutnya nyeritain apa, biasanya kayak gitu gitu ya di short. Dan Handyman Saito-san itu kayak gitu ya, kayak yang gue bilang ya, satu episodenya kan 23 menit ya, 23 menit ya kan, satu episode. Tapi itu di satu episode itu kayak dibagi gitu loh, jadi kayak nyeritain dua kisah sekaligus gitu ya. Jadi ya pergabungan antara shorts ya jadinya ya, jadi si Saito-san ini gitu ya. Dan ceritanya juga menurut gue dalam-dalam ya, kisahnya cukup dalam-dalam gitu ya menurut gue, dan cukup seru di awal-awal episode, kayak cuman berpetualang, komedi, terus juga ngasih lihat kurang lebih gimana dunianya ya kan, yang enggak kayak isekai pada umumnya gitu, yang monster bertebaran gitu ya. Ini juga monster kayak tetap bertebaran, tapi ada beberapa, cuman di beberapa tempat doang, enggak di setiap keluar dari desa atau kota ketemu monster segala macam. Jadi ini modelnya itu monsternya cuman ada di labirin ya, sama kayak si Danmachi cuman ada di kayak, dan Danmachi kan kayak dari dungeon gitu ya, di dungeon doang. Kalau ini ada di labirinnya itu dikelola sama pemerintah, membayar kalau masuk, kayak bayar koin ya kan. Dan ada ya kalau dulu lagi gitu ya, kalaupun di luar tuh di episode yang ini gitu ya, itu ada undead. Jadi undeadnya tuh kayak tempat di kuburannya gitu ya. Dan ini dunianya dipisah sama dunia iblis gitu, sama dunianya manusia. Jadi kayak kepisah gitu. Dan buat masuknya itu sendiri butuh effortsnya luar biasa kalau gue bilangnya. Bukan sembarangan makhluk yang bisa nyebrang antara devil world ya sama ke human world ya, ke dunia manusia gitu ya, dengan konsep dunianya itu kayak gitu ya kan. Di awal episode itu kayak gitu, terus masuk ke percintaan ninja ya kan, yang mungkin kalau kalian nonton itu kalian ngerti maksud gua gitu ya. Yang ini anime ini tuh kayak shorts yang digabungin jadi satu, jadinya 23 menit ya. Tapi untung aja cerita-ceritanya menurut gua cukup menarik gitu ya, karena cerita-ceritanya ini adalah background gitu ya, background di setiap karakternya ya kan, setiap karakternya. Cuma dari si Saito ini emang yang paling menurut gue yang paling
ngena gitu ya. Yang paling ngena itu kalau menurut gua emangnya si itu ya, apa namanya tuh, si Morlock menurut gua gitu ya. Kenapa namanya dari Morlock, dan uh, kenapa dia kan levelnya tinggi gitu ya, kenapa dia apa namanya tuh, cuman dia level tinggi, penyihir level tinggi gitu ya, jadi petualang, kenapa nggak jadi apa gitu ya. Dan ya kejawab ya di ceritanya, ceritain si Morlock ya kan, di yang ninja juga nggak kalah bagus gitu ya. Nggak kalah bagus ya nih ceritanya si ninja sama Kitsurugi sama ini ya Lavela ya, pokoknya sama si penyihir ini gitu ya. Itu nggak kalah bagus menurut gue kayak kan. Dan setiap ceritanya yang diceritain ya di episode sama episode itu tuh nanti bakal nyambung, bakal ketemu gitu. Jadi bakal ketemu. Jadi di endingnya tuh pas bertarungnya tuh dapat gitu ya, karena masing-masing punya alasan tertentu, dan bikin dapatnya tuh di situ menurut gua, di battlenya ya, di battlenya emosinya dapat di situ, karena emang setiap kisahnya nyambung dan punya alasan masing-masing ya. Menurut gua cukup uh, bilang menyedihkan, cukup terharu lah ya. Ya kan, jadi punya alasan masing-masing yang apa namanya tuh, kalau kita lihat tuh nggak jahat gitu ya, nggak jahat, bilang jahat sih, cuman nggak pure jahat, evil gitulah ya kan, nggak pure uh, jahat gitu. Yang gue maksud adalah kayak gitu ya, sampai ya perkobadannya masing-masing dapat gitu ya, dan romansnya juga dapat gitu ya. Romansnya nggak apa nama tuh, nggak romance banget menurut gue, karena emang nggak ada genre romansnya cuman kayak jadi pemanis-manis doang gitu ya, si Raelza sama Saito gitu. Itu cukup ada drama kecil juga di apa namanya tuh, di series ini gitu yang dimainin gitu. Jadi nggak sayang aja karakter si Raelza sama si Saito itu, emang jadinya nggak sia-sia gitu ya, nggak cuman partian bersama segala macem gitu ya. Ya kan ya, orang ya kan berparti bersama gitu, udah bareng lama, itu emang bohong banget itu kalau nggak ada itu yang namanya bubuk-bubuk cinta. Itu tidak mungkin gitu ya. Jadi uh, dia make itu yang namanya uh, itu yang make itu gitu ya. Jadinya nggak, ya cukup relate gitu ya bagi kita, walaupun ya bagi kita cukup relate gitu ya. Romance kecil ada ya, karena emang satu partian dan udah lama banget gitu ya, sama aja kayak kalian misalnya sebangku gitu ya, atau sekelas gitu ya, udah 3 tahun 4 tahun itu udah bareng dia terus ya kan. Jadi emang bohong banget kalau kalian gak ada sedikit tuh rasa suka, itu tidak mungkin gitu ya, udah pasti ada cuy. Dan itu diterapin di anime series ini gitu cuy, yang sangat gue suka. Yang gue suka itu kayak gitu ya. Selain yang tadi beberapa kisahnya dari masing-masing karakter yang unik menurut gue dan cukup bagus gitu ya, cukup terharu gitu ya, dan disatukan gitu ya dengan sebuah konflik yang emang panam tujuannya tuh saling berbenturan gitu. Jadi emosinya main lah ya di kedua belah pihak nih, kita nonton juga kena gitu ya. Wah ini gue ngambil case kayak Kisurugi ya, satu case dia itu nyari yang bisa buat balikin si penyihir ini itu balik lagi, hidup lagi gitu ya. Yang satunya cuman mau ngambil barang, si Partian saya tuh cuma pengen ngambil barang dari dunianya dia, pengen dia tuh mengambil robot pembersih ya kan, robot pembersih ya kan. Si Raelza juga di situ juga dimainin ya, dikiranya si saya itu pengen pulang segala macam ya kan. Dan itu konfliknya udah terjadi di situ gitu ya, dan dapat banget menurut gue. Paling dapat itu di situ menurut gue ya kan. Komennya juga dapat ya di cerita-cerita di episode belakangan ini yang baru rilis gitu ya, itu si Morlock ya, sedikit cerita-cerita komedi Morlocknya gitu ya, yang ya karena kebodohan Morlock yang emang aki-aki pikun. Dan jangan kira kalian
Jangan kalian kira gitu kebalik-balik ya, jangan kalian kira MC kita OP di sini, karena biasanya manusia panggilan OP gitu ya segala macam. Ini di sini di anime di series ini enggak gitu. Apa yang kalian harapkan dari tukang ledeng tuh ya, tukang kunci gitu ya. Jadi emang di saya itu di nggak OP dibilang gue bilang sih nggak OP, cuman dia itu bareng yang tadi gue bilang bareng si Morlock kan emang pelupa, dan dia si saya itu bisa ngerti mantra-mantranya gitu ya, dan ya otak gitu ya apa nama tuh IQ-nya ya jalan gitu ya bisa dibilang gitu ya, jadinya cukup berguna gitu ya, dan juga bisa buat dia buka-buka kunci, karena yang sebelumnya ada peti harta karun gitu ya di labirin itu pada nggak bisa bukanya, dan ada kena trap segala macem ya kan, dan saya itu bisa buka kunci harta karun dan buka pintu-pintu yang terkunci gitu ya dengan mudah dan easy, karena emang itu kerjaan dia gitu ya, dan itu yang gue suka gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih ya gue nama masalah ceritanya udah gue ngomongin, dan kalian emang ngerti gitu ya. Ini bisa kalian tonton di Base Station ya, bisa kalian tonton di Base Station. Nah ini yang gue bilang itu di episode 7 ini ya deh. Nah di episode 7 ini ya kan ini cukup ngena 6 7, ini 7 udah cerita ending apa namanya tuh, ending track apa ya, ending bilang ending ya, ending dari events ini ya, event arc-nya si ninjaan ini gitu ya. Terus habis ini cuman ya itu kebodohan si Morlock gitu ya, ini di sini dapat gitu ya. Nah ini yang sebelumnya yang sesudahnya, ini endingnya, ini penutupannya ya, kalau ini klimaksnya mau ending dan ini penutupannya. Terus yang dia episode yang baru-baru keluar itu si Morlock, kebodohannya Morlock ya kan, komedinya si Morlock gitu, sama ada cerita dari dunia bawahnya itu yang gue bilang tadi gitu, yang ya si itulah ya di dunia bawah ada masalah gitu ya, terus kabur ke dunia manusia, terus ketemu Martin Morlock, karena emang di situ juga dikembangin ceritanya si Morlock gitu ya, ya kan, karena emang Morlock tuh karakter Morlock sayang banget kalau dianggurin gitu ya. Jadi ya semua karakter menurut gue cukup dapat jatah frame masing-masing, dan apa ya ceritanya, dan ya ceritanya sifatnya juga dapat ya, jadi nggak ada yang karakter yang sia-sia gitu ya, kayak partian pahlawan segala macem siapa yang bentuk gitu ya. Terus si Railja, terus ini si bapak-bapak gay gitu ya, bapak-bapak gay, om-om gay gitu ya. Terus ada juga ya ada beberapa ya, emang ada beberapa isu-isu LGBT kayak gitu ya. Ada Yuri gitu ya, ada Yuri, ada itu pun gue belum tahu sih hubungannya, tapi sih kayaknya kalau dari itu sih Yuri gitu ya. Dan juga ada pokoknya lengkap gitu ya, ada ceritanya juga menurut gue dari masing-masing karakter dalam dapat ya. Jadi mungkin itu aja ya kan, gue kasih ratingnya, gue kasih rating buat anime ini 8 gitu ya, karena gue suka banget. Kalaupun di My Anime List cuma 7,20, terus di live chart 7,68 gitu ya, emang cukup kecil gitu ya. Tapi emang kalau bicara objektif, misalnya kita keluarin dulu nih, gue sama genre isekai ini karena gue suka genre isekai, jadinya gue kasih 8 gitu ya. Kalau gue keluarin itu objektif gitu ya, itu gue kasih 7 karena belum layak nyampe angka 8 gitu ya. Emang anime ini belum layak dapat rating 8 gitu ya, yang gue bilang ya kan, karena ceritanya tuh alurnya tuh nggak kompleks tapi nggak terlalu kompleks banget ya, nggak terlalu berat banget alurnya, jadinya cuman 8. Sebenarnya ini anime santai gitu, anime santai, tapi ceritanya konfliknya itu agak sedikit berat aja gitu, agak sedikit berat, agak sedikit complicated, tapi diselesain cuman di beberapa episode doang, karena emang kayak modelnya kalau gue liat kayak short ya, anime short dijadiin satu ya kan, terus berkumpul ya tabrakan di tengah-tengah. Jadi emang alurnya tuh di cerita si Saito-san itu kayak gitu ya.
dari satu episode nyeritain 2 kisah. Nanti di episode selanjutnya atau di akhir episodenya itu bakal ketemu ya, bakal tabrakan, atau di episode keberapa gitu ya sampai kelar gitu itu tabrakan di tengah-tengah gitu. Alurnya selalu kayak gitu dari si Saitosan itu gitu. Jadinya emang dengan cerita yang emang kurang berat menurut gue, kurang kompleks gitu ya. Kompleksnya bukan kompleks, ini kompleks sih ya, cuman nggak bisa masuk kompleksnya itu sampai di rating 8 ya. Kompleksnya nggak kayak misalnya Kimetsu no Yaiba atau Attack on Titan. Jadi kompleksnya nggak sampai kompleks banget kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya kan, dan gue juga ngasih alasan kenapa cuma dapat 7,68 gitu ya. Dengan di sini masalah animasi visual, kalau gue ya pendapat gue nggak ada isu sama sekali ya kan. Yang catatan gue cuman dari tadi gue ngomongin itu cuman ceritanya doang ya, segala macem ngomongin ceritanya doang, nggak ada ngomongin animasi visual karena emang nggak ada yang ganggu. Karena emang gak ada yang ganggu gitu ya dari visual sama animasinya. 3D-nya juga nggak ada kalau gue lihat, karena emang crowdnya nggak banyak banget. Justru kalau anime model kayak gini pakai 3D udah pasti gue kasih 6 gitu ya, karena emang nggak terlalu, crowdnya tuh nggak terlalu banyak dan gerak-gerakannya tuh nggak terlalu kompleks banget gitu, nggak kompleks banget, dan nggak butuh gerakan-gerakan yang kayak cepet-cepet gitu ya, yang tuh skill-skillnya tuh ribet gitu ya, atau monsternya yang besar gitu ya. Itu nggak terlalu dapat tuh nggak terlalu butuh gitu ya. Kalaupun cuman paling monster serem gitu ya, iblisnya ya, makhluk yang menggambarkan emang monster gitu cuy, itu emang dibutuhkan gitu ya, biar dapat itu yang namanya iblisnya gitu ya, iblisnya dapat gitu ya. Kalau gambar di iblisnya kayak sama yang lain dan kayak kurang gitu, itu bakal dapat minus sendiri. Tapi di sini gambar-gambar iblisnya juga cukup menyeramkan menurut gua gitu ya. Nah, di sini salah satu iblis yang jadi teman ini udah nggak copyright ya. Nih sini nggak gua play. Itu di wah kenapa gini, Cok? Di episode ini di sini kelihatan ya. Nah, ini iblisnya. Nah, ini ya iblisnya ya cukup menyeramkan dan gak pernah kelihatan, kalian gak pernah ngeliat kan di anime lain yang model kayak gini. Mungkin ada, cuman di ini lebih di modif gitu, tapi kalau gue sih tidak pernah ngelihat gitu ya. Nah kayak gini, terus kayak gini gitu ya, itu emang iblisnya cukup dapat iblis dan cukup dapat menyeramkannya gitu ya, dan cukup kelihatan seperti iblis gitu ya. Di episode yang baru keluar juga sama gitu ya, iblisnya juga dapat gitu ya. Mana sih, nah ini sih, nah ininya gitu ya, keanehannya dapat gitu ya, keanehannya emang iblis rata-rata dibuat aneh itu justru serem gitu ya. Kalau misalnya dia bawa aneh ya, aneh terus dibawa nama iblis, setan atau apapun itu justru lebih dapat, jadi dapat dan lebih serem menurut gue. Dan ini ya cukup dapat ya menurut gue ya, tuh iblisnya lebih ke aneh gitu ya, lebih ke aneh kan, jadi nggak apa-apa gitu ya. Terus di terakhir juga nih si itunya dapat nih ya, keluar ya bosnya dapat, kok dapat sih, bosnya keluar nah ini bosnya keluar ya kan, anehnya dapat dan seremnya dapat, karena emang nggak ada efek apa, misalnya ada efek apa gitu, gua itu apa digabungin dengan bos yang kayak yang tadi, itu justru jadi tambah serem, aneh terus serem gitu ya, dengan kayak tambahin angle apa, terus tambahin efek apa, itu jadi seremnya dapat kayak anime apa gitu ya. Gue pernah ngeliat itu anime apa gitu yang ngambil konsep iblis, raja iblis, itu
pas dia keluarnya dapat banget, kalaupun dia cuman keluar beberapa frame doang ya, beberapa frame doang, beberapa menit doang, detik doang, pas dia keluar itu dia jadinya serem gitu ya, karena yang gue bilang ya, dari angle-nya terus cara dia keluarnya, efek-efeknya itu dapat gitu ya. Jadi ya ini cukup lah, jadi gue bilang ya 7 ya, belum layak dibilang 8 karena emang masih bergulat di 7 menurut gue gitu ya. Jadi mungkin itu aja, kalau kalian mau tambahin komen di bawah ya. Udah 26 menit, gue juga udah nggak tahu bahas apa lagi karena udah nggak ada isu lagi. Yang mau tambahin komen di bawah ya kan. Dan apakah menurut kalian ini akan dapat season 2 nya gitu ya. Ini kan di sini source-nya dia itu di apa nih ya, back novel ya, gimana sih, di manga gitu ya. Menurut kalian apakah akan ada season 2 nya? Kalau misalnya adakan season 2 nya, apa namanya itu gimana gitu ya, ceritanya segala macem gitu ya, apa yang akan keluar ya kan. Kalaupun nanti kalau keluar pakai format